Mengenai Li Tianming, ia mendengar Jiang Lingxi mengungkapkan di tempat tidur bahwa orang ini kemungkinan besar adalah pemilik kapal Dewa Laut Bintang. Luo Rigui yang telah meminta orang-orang mencarinya, tetapi mereka tidak pernah menemukannya. Dasar tikus, akhirnya kau keluar mencari makan di balik kegelapan malam, ya Luo Rigui yang menatap ke kedalaman koridor di depan dan tiba-tiba mengejar. Apa kau benar-benar seperti tikus, hanya menyelinap masuk untuk mencuri sepotong roti kukus di tengah malam setelah yang lain selesai berkelahi? Hehe, untuk mengejutkan musuh, dia segera bergegas menuju ruang latihan emas yang awalnya milik Xing Yue. Bang! Dia membuka pintu lebar-lebar dan masuk. Sunset Return to the Sun dipenuhi dengan aura pembasmi, tetapi ketika saya masuk, saya tidak menemukan siapapun di sana. Lolos. Ini menyedihkan. Manusia mati demi uang dan burung mati demi makanan. Kau bahkan tidak tahu tentang tata letak Laut Bintang kau datang untuk menantang, hanya demi poin Stardust lalu kenapa kau membasminya tanpa memberi jalan keluar? Luo Rigui yang sedikit bingung. Jika dia tahu bahwa perselisihan antara dirinya dan Xing Baizhan disebabkan oleh tipu daya Li Tianming, dia pasti akan marah besar saat itu juga. Dia bertaruh bahwa Li Tianming akan kembali. Ternyata, Li Tianming ada di koridor berikutnya, menunggunya pergi. Bodoh sekali, mataku ada di mana-mana. Li Tianming tertawa. Segera, Xing Yue dan beberapa pengikut sekte Cixing tiba. Membasminya, tanya Xing Yue saat dia melihat tidak ada seorang pun di sekitar. Tidak seorang pun, kata Luo Rigui yang dengan agak malu. Xing Yue, ini menjijikkan. Membasmi seseorang, mengabaikan perintah level Laut Bintang, dan melarikan diri. Sangat menjijikkan. Xing Yue menggertakkan giginya dan berkata, apakah semua orang di Rerun Dewa Bintang Neutron begitu hina? Dia teringat pada Xing Baizhan dan menjadi semakin marah. Sekitar 10 hari berlalu, Luo Rigui yang berkata Xing Yue, ini bukan solusi. Apa? Xing Yue mendongak. Sekarang situasi kultus Dewa Perang sudah separah ini, tidak ada yang mau mencari Li Tianming. Kita hanya menunggu di sini, dan dia pasti tidak akan jatuh ke dalam perangkap kita. Kita hanya bisa mengikuti rencana awal dan menggunakan poin-poin itu untuk merebut kapal Dewa Laut Bintangnya. Akan mudah menghancurkan klannya kalau begitu, kata Sunset Gui yang dingin. Xing Yue berpikir sejenak dan berkata, ini satu-satunya jalan. Kalau begitu, ikut aku. Luo Rigui yang ingin kembali berlatih. Ordo tingkat Xing He itu sangat cocok untuknya. Ini tahun terakhirku, dan aku ingin mencobanya. Jika aku cukup beruntung untuk menembus alam turunan kelima, itu akan sangat bagus. Alam turunan kelima, aku sungguh iri padamu. Desah Xing Yue. Awalnya, ia hampir setara dengan Luo Rigui yang, tetapi sekarang, kepercayaan dirinya hancur. Jika aku bisa mencapai alam turunan kelima sebelum ujian berakhir, aku akan pergi ke Sekte Dewa Perang dan membantumu membasmi Xing Baizhan. Luo Rigui yang menggertakkan giginya. Ya, Xing Yue mengangguk, kau kembali saja. Aku ingin tinggal dan memahami perintahnya. Ini sangat berbahaya, apalagi Xing Baizhan, lukamu belum sembuh, dan akan sulit menghadapi Li Tianming, kata Luo Rigui yang. Tatanan bintang permukaan laut merupakan godaan besar bagi mereka. Tidak apa-apa, aku sudah membawa semua orang dari Blazing Star Cult kembali. Meskipun aku terluka, aku bukan tandingan serangga biasa. Sedangkan Xing Baizhan, dia tidak punya alasan untuk membuat masalah lagi, kata Xing Yue dengan tenang. Benar sekali, Luo Rigui yang bisa mengerti. Dia juga tahu bahwa alasan Xing Yue bersikeras tinggal adalah karena dia menyebutkan alam turunan kelima, yang membangkitkan semangat juangnya. Dia juga ingin menerobos. Kesempatan yang sangat berharga. Aku akan meminta beberapa orang lagi dari Sekte Bulan Terbakar untuk datang dan mengambil alih tanggung jawabmu. Luo Rigui yang membuat pengaturan yang matang. Terima kasih, kata Xing Yue. Ayo pergi. Setelah Luo Rigui yang selesai berbicara, ia bergegas kembali untuk mengejar ranah turunan kelimanya. Pada saat yang sama, lebih dari 10 jenius ranah turunan dari Sekte Bintang Berkobar dan Sekte Bulan Terbakar berkumpul untuk menjaga Xing Yue, seolah-olah untuk melindunginya. Xing Yue terus masuk, menahan rasa sakit, dan tidak pulih terlebih dahulu, tetapi malah meluangkan waktu untuk mengamati Tianhun. Rumput. Li Tianming hanya ingin menyaksikan tatanan bintang lautan, tetapi sekelompok orang ini kembali untuk membasminya. Setelah kembali, dia masih belum pergi. Sekelompok besar orang berjaga di luar. Jika aku tidak mencoba Star Sea Level Order kali ini, aku tidak akan bisa melanjutkannya di masa depan. Memikirkan hal ini, Li Tianming ingin mengambil risiko. Tanyakan pada adikku bagaimana kabarnya, kata Li Tianming kepada Yin Chen. Selama periode ini,
Li Qingyu telah berlatih di beberapa ruang pelatihan yang luas tanpa diganggu oleh siapapun. Keren sekali. Ditambah lagi, Li Tianming memberi saya banyak rerun dewa turunan, yang membuatnya semakin baik. Itu lingkaran besar dan penuh. Kata Yin Chen. Keadaan kesempurnaan yang agung kapan itu terjadi? Li Tianming tercengang. Aku berhasil menerobos lebih awal darimu, kata Yin Chen. Orang pembawa sial, kenapa kau tidak bilang dari tadi? Tanya Li Tianming sambil melotot. Kamu juga tidak bertanya, ya. Li Tianming, suruh dia datang ke sini, cepat. Apa, basmi saja sekte Cixing ini dan hancurkan mereka. Mereka menghalangi jalan kultivasiku, kata Li Tianming dingin. Meskipun jumlah penduduknya besar, mereka tidak lagi memiliki alam turunan tingkat ketiga. Sedangkan Xing Yue yang masih dalam tahap pemulihan pasca cedera berat, mampukah ia menahan serangan Li Tianming dan adiknya? Sebelum mereka menerobos, mereka bergabung untuk membasmi Luo Ryu Mo di masa jayanya. Tidak lama kemudian, Li Qingyu tiba. Dalam kesempurnaan yang luar biasa, ia bagaikan Dewi Rembulan, penuh energi dan semangat, dengan tatapan mata yang kesepian dan dingin. Ia perlahan-lahan memperoleh temperamen 8 Dewi. Sejujurnya, baik temperamen maupun penampilannya, dia sangat mirip dengan Li Tianming. Saudaraku, ketika Li Qingyu datang, dia langsung menghunus pedang bulan purnama. Mulai, Li Tianming sudah lama menunggunya. Setelah selesai berbicara, ia menatap puluhan orang di depan ruang pelatihan. Bagaimana cara bertarung? Tanya Li Qingyu. Siapapun yang menghalangi akan mati, kata Li Tianming. Saya mengerti. Berdengung. Bulan baru seputih salju berubah menjadi burung peng yang menyerupai bulan es dan muncul di sampingnya. 20 binatang terhebat di alam semesta. Kekuatan lautan bintang di tubuhnya menjadi semakin kuat. Adapun Wei Seng Moran, dia berada di belakang mereka berdua, dan Li Tianming hanya perlu meninggalkan sepertiga jiji padanya, dan dia benar-benar akan memiliki kemampuan tertentu untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi, kakak dan adik itu saling memandang. Membasmi. Pada saat ini, tiba-tiba, cahaya hitam keemasan dan cahaya bulan purnama tiba-tiba menyerbu ke arah sekelompok orang. Kelompok orang ini sebagian besar berada di alam turunan, dan lebih dari separuhnya berada di alam turunan pertama. Ada seseorang. Mereka bereaksi cepat dan bersiap dengan baik. Mereka segera memanggil kesadaran spiritual mereka dan bergabung dengan beberapa makhluk kosmik untuk menghadapi Li Tianming dan Li Qingyu. Itu dua serangga itu. Semuanya, hati-hati. Pria itu sangat kuat. Dialah yang membasmi Xing Chen dari Istana Ilahi Xing Yue. Beritahu Sister Xing Yue, beritahu Brother Luo Riguyang. Notifikasinya dimulai lagi. Tidak apa-apa kalau Xing Baizhan memperlakukan kita seperti kesemek lembut, tapi kedua budak serangga ini begitu berani dan tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Terakhir kali Xing Baizhan datang, setidaknya dia membawa semua anggota sekte Dewa Perang bersamanya. Dan sekarang, hanya tinggal 2 orang, dan mereka berani maju. Mereka merasa malu karena dipandang rendah. 2 budak, mengapa? Membasmi. Saat mereka meraung, kecepatan Li Tianming jauh lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Dia hanya seorang pria kecil, tetapi dia langsung menerjang sekelompok raksasa setinggi 10 atau 20 meter. Satu tendangan. Bang! Raksasa setinggi 10 meter itu melesat keluar dan menghantam dinding koridor sejauh 1000 meter. Seluruh orang itu langsung berubah menjadi asap bintang di tempat dan tewas seketika. Dampak visual dari adegan ini bagaikan seekor nyamuk yang menendang seekor gajah hingga hancur berkeping-keping dengan satu kakinya. Ditendang sampai mati tidaklah menakutkan. Tendang hingga hancur berkeping-keping. Partikel-partikel bintang hancur menjadi bubuk. Monster macam apa ini? Hanya dalam satu pertemuan, dampak visual yang dibawa oleh Li Tianming tidak kalah dari Xing Baizhan. Dia bahkan lebih menakutkan, karena dia lebih cepat. Tentu saja kecepatannya, bukan aspek lainnya. 6. Li Tianming menerobos kerumunan, dengan kabut putih menggulung tubuhnya. Kabut putih itu tiba-tiba membubung tinggi, membentuk gelembung bak mimpi bak lautan luas, menyapu kerumunan. Sederet murid dari alam Yu dan alam Yan berlutut di depan Li Tianming, menjerit kesakitan. Beberapa murid alam Yu kepalanya hancur berkeping-keping, dan jiwa mereka menguap dalam sekejap. Satu kematian menyebabkan banyak kematian. Efisiensi pembasmian binatang kekacauan kuno jauh lebih kuat dibandingkan binatang lainnya. Di sisi lain, Li Qingyu seperti hantu yang diterangi cahaya bulan, dengan cahaya bulan yang berkelap-kelip, dikelilingi oleh 18 kesadaran spiritual, 20 lapisan simulasi yang tidak dapat diprediksi, dan seekor burung peng yang bekerja sama dalam pertempuran. Efisiensi pembasmiannya hanya sedikit lebih buruk dari Li Tianming.
Keduanya bergegas ke kerumunan, satu di kiri dan satu di kanan, dan langsung menciptakan pesta visual. Tidak diragukan lagi bahwa semua orang di area tontonan di luar tercengang lagi. Bang! Pada saat ini, seorang wanita cahaya bintang setinggi 40 meter keluar dari ruang pelatihan emas. Dia sangat marah. Beraninya kau datang dan mati. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat orang-orang dari Sekte Bintang Berkobar melarikan diri dengan panik, dan di samping Li Tianming, ada seorang gadis cahaya bulan. 20 binatang buas terhebat di alam semesta. Hati Xing Yue hancur. Dia tidak menyangka Li Qingyu tampak lebih menakutkan daripada Li Tianming. 20 lapis simulasi. Xing Yue ambruk lagi. Bagaimana itu mungkin? Orang-orang yang menonton pertarungan di luar telah melihat bakat mengerikan Li Qingyu, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Seorang jenius tingkat kosmik. Inilah bakat yang diinginkannya. Poin pentingnya adalah Li Qingyu adalah seorang jenius 2 tingkat Wansu. Tetapi dia tidak tahu, apakah itu benar-benar hanya ganda. Sebenarnya, itu Yae. Sudah keluar. Li Tianming mengangkat alisnya. Kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Murid-murid lain dari Sekte Bintang Berkobar dan Sekte Bulan terbakar ketakutan oleh kekuatan gaib Bai Ye, dan mereka yang masih hidup pun melarikan diri. Dalam hal kemampuan membasmi mereka, Li Tianming lebih kuat dari Xing Baizhan. Dalam sekejap mata, mereka menjadi satu-satunya saudara yang tersisa, dan mereka bertemu dengan Xing Yue. Xing Yue tiba-tiba berbalik dan ingin memasuki ruang pelatihan. Bang! Li Tianming tiba-tiba muncul di depannya, menghalangi jalannya dan menutup pintu ruang pelatihan. Maaf, aku tidak ingin menantangmu 1 lawan 1 untuk saat ini. Kata Li Tianming sambil tersenyum. Kau bahkan tidak berani bertarung sendirian, apa kau masih seorang pria? Kata Xing Yue dengan nada meremehkan. Maksudmu, kau suka orang-orang bodoh yang keras kepala dan berpikiran sempit itu? Li Tianming tersenyum dan menggelengkan kepalanya. 1 lawan 1. Kamu sedang bermimpi. Apa yang dia lakukan dengan begitu banyak binatang kekacauan kuno? Tentu saja untuk pengepungan. Menyenangkan untuk mengepung untuk sementara waktu. Kakak, ayo. Begitu Li Tianming memanggil saudara perempuannya, dia berhenti bicara omong kosong dan menyerang dengan Li Qingyu, 1 di depan dan 1 di belakang. Perkataannya mengingatkan Xing Yue pada Xing Baizhan, dan dia pun tak kuasa menahan amarahnya. Sungguh membuat frustrasi. Seorang jenius bermartabat dari Istana Dewa Bintang Bulan, lahir dari keluarga bangsawan, datang ke sini untuk merasakan hidup. Sudah cukup buruk ia dipermalukan oleh Xing Baizhan, lagi pula, Xing Baizhan berasal dari klan Dewa Perang. Sekarang, 2 budak yang tak bisa dijelaskan memperlakukannya seperti buah kesemek yang lembut. Sangat marah. Beraninya kau begitu sombong? Apa kau tidak peduli dengan nyawa 5 juta budak di luar sana? Kata Xing Yue dingin. Li Tianming tertegun sejenak. Kakakmu juga bilang begitu sebelum meninggal. Kalian berdua benar-benar serasi. Kata Li Tianming. Kamu, Xing Yue tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Aku akan membasmimu saat kau sakit. Kedua manusia, yang tingginya jelas kurang dari 2 meter tetapi memiliki tubuh yang lebih kuat dari Xing Yue, berubah menjadi 2 sinar cahaya dan mengepung Xing Yue. Xing Yue ukurannya besar, jadi target serangannya juga besar. Mati. Rantai bintang ungu yang berkilauan melesat keluar dan berubah menjadi Quick Xing Hai simulasi 18 lapis. Cahaya bintang yang menyilaukan mengalir di sekujur tubuh Xing Yue, dan ia bagaikan lautan bintang yang meledak. Ia ingin mengandalkan kekuatan lautan bintang Sutian dan kekuatan kesadaran untuk menghancurkan Li Tianming dan adik perempuannya. Dia masih terluka parah, daging dan darahnya hancur. Li Tianming dan Li Qingyu menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Qingyu, kita tidak bisa mendapatkan poinnya jika kita tidak menantangnya di ruang latihan, tapi selama kita membasminya, poinnya akan diriset ke 0. Aku akan melampauinya. Dengan cara ini, sesuai dengan taruhan hukuman surgawi, kita bisa menyelamatkan 1 juta orang terlebih dahulu. Li Tianming mengatakan inti dari pertempuran ini. Saudaraku, aku mengerti. Keduanya saling bertukar pandang dengan pemahaman diam-diam. Untuk jutaan keturunan Yan Huang Protos. Demi martabat klan Yan Huang. Untuk kelahiran kembali matahari. Ayo berjuang. Orang pembawa sial, Xing Yue masih tidak yakin dan menebas Li Tianming dengan pedangnya. Namun, tembakannya meleset. Dengan tubuh mereka yang besar, mereka dapat menghancurkan lingkungan apapun sesuka hati dan membasmi banyak dari mereka dengan 1 kaki. Namun, menghadapi Li Tianming, yang memiliki tubuh yang sangat kuat, tingkat serangan mereka jauh berkurang. Di sisi lain, Li Tianming menggunakan kekuatan magis ilusinya untuk mencapai target dengan akurasi 100%.
Ledakan. Gelombang serangan pertama Bai Ye membuat Xing Yue berteriak di tempat. Dia terluka lebih serius dari yang dibayangkan Li Tianming. Bahkan setelah semua ini, kau masih berani mengingini tatanan Laut Bintang. Kau benar-benar meremehkan kami. Li Tianming menendang lagi. Ledakan. Tubuh besar Xing Yue menghantam langit-langit dan jatuh dengan keras. Merobek. Pedang bulan sabit Li Qingyu merobek punggungnya, dan 18 kesadaran cahaya bulan berkumpul menjadi badai dan membasmi tubuh Xing Yue. Merobek. Li Tianming tiba-tiba menyapu dan menebas dengan pedangnya. Patah. Pedang Dong Huang, yang diberkati oleh pedang ilahi era 10 penjuru, menyapu. Saat pedang itu berkilat, kepala Xing Yue langsung melayang. Tidak, kalian berdua, ayo kita bicarakan. Kepala Xing Yue menggelinding keluar dan meratap. Kalau kau mati, aku bisa menyelamatkan 1 juta. Apa gunanya? Li Tianming menatap rantai bintang ungu lawan yang telah membombardir kesadaran dan bencana, menggunakan beberapa kekuatan magis secara berurutan untuk membuka jalan, dan menebas kepala Xing Yue dengan pedang lagi, membelah kepalanya menjadi 2. Di sisi lain, Li Qingyu, Suo Yue dan 18 kesadaran bertarung melawan tubuh Dewa Xing Yue. Orang pembawa sial, susah banget matinya, bertarung secara terpisah. Basmi lagi dan lagi, butuh waktu 1/4 jam penuh untuk membasminya. Akhirnya, di tengah teriakan melengking Xing Yue, kakak beradik itu akhirnya membasmi keempat kultivator alam turunan. Sungguh vitalitas yang kuat. Kalau saja dia tidak dalam kondisi terluka parah, dia mungkin tidak akan bisa menang meski dikepung. Dan sekarang, akhirnya basmi dia. Li Tianming dan saudara-saudaranya begitu lelah hingga mereka duduk di tanah dan terengah-engah. Melelahkan memang, tapi jutaan orang. Mata Li Qingyu dipenuhi kegembiraan. Ya, itu sepadan. Tatapan mata Li Tianming tajam. Ini baru permulaan. Selanjutnya, dia harus berbuat lebih banyak lagi. Tiandao Arena, area tontonan. Keheningan kembali menyelimuti. Mereka menyaksikan tanpa daya ketika Xing Yue yang terluka parah dikepung dan dibasmi oleh Li Tianming dan saudara perempuannya. Sebelum Xing Yue terbasmi, mereka mengutuk para budak dan serangga, menyebut mereka sangat kejam dan brutal, dan bahkan menunjuk hidung Long Qian dan yang lainnya serta menghina mereka. Tapi, tidak ada gunanya. Mereka hanya bisa menyaksikan Xing Yue mati. Terutama jutaan orang dari Sekte Bintang berkobar, wajah mereka memerah karena marah, bahkan lebih marah daripada saat Xing Baizhan menggunakan kekerasan pada Xing Yue, setidaknya 10 kali lebih marah. Xing Baizhan berasal dari klan Dewa Perang. Mati di tangannya setidaknya terhormat. Mati di tangan klan Nu dan klan Serangga sungguh memalukan. Lagi pula, Xing Baizhan tidak membasmi siapapun. Xing Baizhan tidak pernah menyangka bahwa Li Tianming telah membantunya membersihkan namanya di benak para praktisi spiritual Sekte Cixing. Bayangannya langsung menjadi sangat tinggi. Semua kemarahan terpusat pada Li Tianming. Hal ini tidak diduga oleh Li Tianming. Orang selalu memilih lawan yang terlihat lemah untuk melampiaskan amarahnya. Mereka seharusnya ada di sini. Tatapan Mo Fan sangat dingin dan dia menghela napas dalam-dalam. Aku di sini. Jiang Lingxi berbalik. Di tengah gemerlap cahaya bintang di belakangnya, seorang pria tampan setinggi 70 meter berjalan keluar. Ia mengenakan jubah bintang dan berambut panjang bak mimpi. Jika sosok seperti itu mendarat di rerun Dewa Bintang bawah, ia akan menjadi dewa kuno di hati manusia. Xing Han, pupil mata Mo Fan mengecil dan suaranya sedikit bergetar. Pria cahaya bintang itu menatapnya dengan acuh tak acuh. Aku tidak menyangka kau akan datang ke sini secara langsung, kata Mo Fan dengan malu. Aku bukan satu-satunya di sini. Kata-kata pria bernama Xing Han mengejutkan Mo Fan dan Jiang Lingxi lagi. Ada orang lain. Apakah ini sudah menjadi masalah besar? Jika Xing Yue kalah dalam pertempuran yang adil di Istana Ilahi Xing Yue, itu bukan apa-apa. Tapi di rerun Dewa Bintang Neutron ini, dia dikepung dan dibasmi oleh suku budak karena luka parahnya. Tidak, sama sekali tidak. Suara Xing Han sangat dingin. Karena ini menghina. Itu menghina Xing Yue dan keluarga di belakangnya. Saya harap kita tidak membuat orang itu khawatir, kata Jiang Lingxi dengan suara gemetar. Benar, bahkan kakeknya pun khawatir. Dia meminta kami datang dan memastikan masalah ini selesai, kata Xing Han acuh tak acuh. Tuan Xing Han, apakah Anda tahu apa yang terjadi? Tanya Mo Fan. Hampir sampai. Xing Han menyipitkan mata sambil menatap bagian dalam istana Kaisar Zeus. Artinya, jika kita mendapatkan hasil ini, menurut taruhan hukuman surgawi, kita bukan hanya tidak akan mendapatkan kapal Dewa Laut Bintang, tetapi kita juga harus mengorbankan 1 juta budak. Ya, wajah Mo Fan dipenuhi rasa malu.
Tapi, ada juga kemungkinan kita bisa mendapatkan kapal Dewa Laut Bintang tanpa mengirimkan pasukan. Kalau begitu, Li Tianming bisa mati saja di sana, kata Xing Han. Ya, Mo Fan mengangguk. Beginilah cara Li Tianming melampaui skor Sekte Bintang Berkobar. Guiyang pasti tahu apa yang harus dilakukan. Jiang Lingxi menatap pemuda di istana Kaisar Zhou yang bersinar bak matahari, dengan penuh keyakinan. Kasihan sekali Xing Yue, dia tidak kalah dari Li Tianming, dia hanya kalah dari Xing Baizhan. Haha, Xing Han mencibir, kalau Sunset Return to the Sun kalah dan kalah telak, kau harus menyerahkan 2 juta budak. Ya, Jiang Lingxi dan Mo Fan menundukkan kepala, tampak malu. Dengan kepergian klan budak, kalian, Sekte Bulan Terbakar dan Sekte Bintang Berkobar, tak berguna. Sekarang klan budak Istana Dewa Bintang Bulan telah dihasut oleh Dewa Zeus dari klan budak itu. Di mana kita bisa menemukan anggota klan budak untuk menambang bintang neutron jika orang ini pergi, kalian berdua, sekte besar, bisa melakukannya sendiri. Kata Xing Han dengan nada sinis. Jiang Lingxi dan Mo Fan merasa ingin menangis tetapi tidak ada air mata tersisa. Yang ingin mereka katakan adalah, bahkan kejeniusan Istana Ilahi Xing Yue Anda pun kalah, apa yang dapat mereka lakukan? Kalau bukan karena para jenius dari Xing Yue Seng ada di sini, dan Long Qian begitu aneh, aku tidak akan memisahkan I Lubang dan melompat ke dalamnya. Gerutu Jiang Lingxi dalam hati. Dia masih berkata, percaya pada Guiyang. Ya, kedua serangga budak itu memanfaatkan kesempatan itu. Sidang akan segera berakhir. Guiyang sudah berusaha mencari cara untuk membasmi mereka, kata Mo Fan. Ada cara lain untuk menyelamatkan 2 juta budak ini. Kata Xing Han tiba-tiba menatap mereka. Oh, keduanya penasaran. Kalian berdua, kalian dengan sengaja melanggar taruhan hukuman surgawi dan kalian pantas mati. Xing Han memelototi mereka dengan penuh kebencian. Ini, Jiang Lingxi dan Mo Fan tampak malu. Sungguh membuat frustrasi. Mereka tahu Xing Han hanya berbicara dengan marah, tapi, kalau petinggi di atas marah, mereka mungkin akan benar-benar mengambil tindakan. Lagi pula, merekalah yang membawa Li Tianming ke istana Kaisar Zeus. Tanpa Li Tianming, bagaimana mungkin ada perang saudara di antara 3 agama besar? Bagaimana bisa seorang jenius seperti itu mati? Belum lagi kapal Dewa Laut Bintang, mereka kini telah kalah telak. Ayahku telah memberi perintah, kata Xing Han tiba-tiba. Zeus itu, Mo Fan dan Jiang Lingxi segera menundukkan kepala. Setelah mendengar tentang kemampuan kedua serangga ini, dia menjadi sangat tertarik. Jadi kali ini, kita harus menangkap mereka dan membawa mereka kembali ke Istana Dewa Bintang Bulan. Prioritas dan kepentingan ini bahkan lebih penting daripada suku Nu dan kapal Dewa Laut Bintang. Apakah kau mengerti, kata Xing Han? Apa? Mo Fan dan Jiang Lingxi saling berpandangan dengan ngeri. Nilai Li Tianming dan Li Qingyu di mata Dewa Zeus benar-benar melampaui kapal Dewa Laut Bintang yang awalnya mereka inginkan. Ada juga lebih dari 2 juta budak. Aku mengerti. Mo Fan dan Jiang Lingxi menghela napas lega. Ini berarti selama mereka menangkap Li Tianming, semua kerugian mereka bisa ditebus. Bagaimana jika mereka mati di sana? Jiang Lingxi bertanya dengan hati-hati. Kita perlu mengumpulkan partikel dari mayat dan mempelajarinya, kata Xing Han. Ya, mereka mengangguk. Arena Tiandao telah diaktifkan, dan mereka tidak memiliki kendali atas hidup atau matinya Li Tianming. Lihat, Xing Han tiba-tiba menunjuk ke istana Kaisar Zeus. Jiang Lingxi dan Mo Fan menoleh. Luo Rigui yang sudah mencari aliansi dengan Xing Baizhan, kata Xing Han tenang, dia cukup adaptif. Sekarang, dia seharusnya sudah tahu siapa lawan mereka yang sebenarnya. Mereka semua pernah ditipu oleh Li Tianming sebelumnya, kata Jiang Lingxi. Kalau begitu, mari kita bicara dengan orang-orang dari kultus Dewa Perang dulu. Meskipun ada persaingan, setidaknya kita bersatu, kata Xing Han. Ya, keduanya mengangguk. Dengan cara ini, sekutu dan musuh ditentukan, baik di dalam maupun di luar istana Kaisar Zeus. Mereka semua adalah budak, di dalam istana Kaisar Zeus. Ketika Luo Rigui yang mendengar bahwa Xing Yue terbasmi, hatinya tiba-tiba bergetar, dan kemudian matanya menyemburkan api. Akhirnya aku bisa merasakan Ordo Laut Bintang, dan kau tidak mengizinkanku berlatih dengan benar, kan awalnya, Luo Rigui yang tidak terlalu peduli dengan Li Tianming dan Li Qingyu. Ia hanya tahu bahwa mereka baru saja muncul dan membasmi Xing Yue dan Xing Chen satu persatu. Sebelum berita kematian Xing Yue kembali, Luo Rigui yang paling membenci Xing Baizhan. Itulah lawan yang dianggapnya layak untuknya. Kita sedang melawan singa dan harimau, dan tikus ini memanfaatkannya, kan? Luo Rigui yang segera menyadari masalahnya. Kalau Xing Yue mati,
kita nggak akan bisa dapetin kapal Dewa Laut Bintang si kutu busuk itu. Setelah ujian, dia nggak cuma bakal lolos, tapi juga bisa bawa kabur sejuta orang kalau nggak dipikirin, nggak akan tahu. Setelah dipikirin, kamu bakal tahu kalau ini malah lebih memalukan dan memalukan. Memikirkan matahari terbenam dan kembali ke matahari. Sebelum aku melawan Xing Baizhan, aku harus menyingkirkan semut ini. Jika tidak, tidak akan ada waktu untuk menerobos ke ranah turunan kelima. Orang ini selalu mencari masalah. Luo Rigui yang memimpin anggota yang tersisa dari Sekte Bulan Terbakar dan Sekte Bintang berkobar ke ruang pelatihan emas tempat Xing Yue meninggal. Benar saja, tidak ada seorang pun. Dia benar-benar seperti tikus yang menyeberang jalan, muncul dan menghilang seperti hantu. Luo Rigui yang semakin marah. Tanpa dia sadari, Li Tianming juga sangat marah. Dia juga ingin mencoba perintah level bintang laut, tetapi matahari terbenam kembali ke matahari datang lagi. Masih ada kekurangan 1 juta budak. Li Tianming juga cemas. Apa kau masih mencari Xing Baizhan untuk bergabung orang pembawa sial? Xing Baizhan. Mata emas Luo Rigui yang menatap hantu abu-abu pucat yang bersandar di pintu kultivasi emas. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Taruhanmu pada hukuman dari surga sama saja dengan menembak kakimu sendiri, bukan? Xing Baizhan mencibir. Sebelum kau masuk, bisakah kau bayangkan betapa sulitnya ketiga serangga ini? Sunset Guiyang berkata dengan dingin. Saat taruhan ditandatangani, Long Qian bahkan tidak tahu kita ada di rerun Dewa Bintang Neutron. Mereka belum tahu apa yang telah dilakukan Bai Ye, kalau tidak, mereka pasti sudah meledak sekarang. Pertanyaannya adalah, mengapa aku harus membantu kalian, orang-orang Istana Ilahi Xing Yue, merebut kembali 1 juta budak dan kapal ilahi Laut Bintang? Xing Baizhan terkekeh sinis, manfaat apa yang bisa kudapatkan? Luo Rigui yang berkata dengan tenang, kudengar ada anggota suku Nu bernama Long Qian yang kabur dari kultus Dewa Perangmu. Semakin gegabah dia bertindak, semakin memalukan bagimu. Jika kau membiarkan ketiga serangga busuk ini lolos, mereka akan pergi bersama jutaan anggota suku Nu di bawah perlindungan arena Tiandao. Dengan kapal Dewa Laut Bintang, mereka akan bebas terbang kemanapun mereka mau. Kau takkan pernah bisa menangkap mereka lagi. Sungguh memalukan. Mendengar hal ini, orang-orang dari Sekte Dewa Perang terdiam. Sejujurnya, kita semua adalah 8 suku dewa, klan tertinggi di alam semesta yang teratur ini. Tak peduli bagaimana kita bersaing, semuanya adil, tapi, kita sama sekali tak boleh membiarkan budak, serangga, subsuku, atau alien manapun menguasai kita. Kalau kalian tidak membereskan ketiga serangga busuk ini, suku-suku budak di luar akan tahu apa yang terjadi di sini, dan keadaan akan semakin sulit dikendalikan. Istana Ilahi Xing Yue adalah hasil karya Dewa Zeus dari suku budak. Sekarang, tatanan dunia sedang runtuh. Suku-suku budak itu telah melihat harapan dan siap memberontak dengan provokasi sekecil apapun, rela mati untuk membuktikan ketidakpuasan mereka. Kata Sunset Return to the Sun dengan acuh tak acuh. Oke, apa yang akan kau lakukan? Kata Xing Baizhan. Faktanya, bagian setelah Sunset Return to the Sun tidak meyakinkannya. Yang benar-benar meyakinkannya adalah paragraf pertama. Xing Baizhan tidak ingin membiarkan Long Qian kabur seperti ini. Menurutnya, budak wanita ini bahkan lebih sombong dan sulit dijinakkan daripada Xing Yue. Anak ini bersembunyi seperti tikus yang menyeberang jalan. Aku tidak bisa mengirim siapapun untuk mencarinya karena kalian. Sekarang setelah kita berjabat tangan dan berdamai, kita bisa membiarkan semua orang keluar dan berhenti berlatih. Kita tinggal mencari orang. Awasi saja ketiga serangga ini. Siapapun yang sampai di sana lebih dulu di antara kita akan membasmi mereka dulu. Kata Luo Rigui yang. Apa kau masih mau bersaing denganku? Kata Xing Baizhan sambil tertawa. Mencobanya Luo Rigui yang mengangkat alisnya. Oke, permainan menamparkan lalat sampai mati juga cukup seru. Kata Xing Baizhan gembira. Di mata mereka, Li Tianming dan anak buahnya bagaikan lalat, terbang dengan cepat dan sulit ditangkap, serta terus-menerus menyebalkan. Tepat saat hendak mengenainya, dia ditampar dan berubah menjadi pasta daging. Selamat bekerja sama, Luo Rigui yang mengulurkan tangannya. Haha, Xing Baizhan memberi salam 5 tinggi padanya. Setelah Luo Rigui yang pergi, Xing Baizhan tertawa semakin gila. Saudara Zhan, apa yang membuatmu begitu bahagia? Tanya semua orang. Aku dibebaskan. Terakhir kali aku melawan Xing Yue selama 300 ronde, semuanya sia-sia, kata Xing Baizhan. Setiap orang, lupakan saja. Lagi pula, Xing Yue adalah kekasihku. Dia terbasmi, jadi aku harus membalaskan dendamnya. Itu tugasku. Jadi, semuanya, cari dia.
Sekalipun kalian harus memisahkan sedalam 3 kaki di bawah tanah, temukan dia. Bekerjalah berpasangan. Begitu kalian menemukan satu, yang satu akan mengawasinya sementara yang lain kembali untuk melapor. Cepat. Ya, karena konflik di antara ketiga pihak, orang-orang ini tidak bisa berlatih. Kalau mereka berkumpul, mereka pasti sudah gila sejak lama. Ayo berjabat tangan dan berdamai sekarang. Asal kita bisa menghancurkan ketiga serangga ini sampai mati, kita bisa berlatih. Berdengung. Satu demi satu, hantu dan dewa mulai bubar. Kalian semua datang menemuiku. Li Tianming tidak menyangka Luo Rigui yang begitu pengecut. Dia dulu sangat membenci Xing Baizhan, tetapi sekarang dia menundukkan kepalanya dan pergi ke aliansi. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Kau tidak bisa menyentuh ordo permukaan Laut Bintang lagi, kata Li Qingyu dengan wajah getir. Ya, aku sangat marah. Li Tianming menggertakkan giginya. Basmi Stardust, sebelum aku masuk, Xing Yue datang. Sekarang Xing Yue telah terbasmi, Luo Riguyang dan Xing Baizhan membuat masalah lagi. Dia berkali-kali bersendewa dengan perintah tingkat Laut Bintang. Bagaimana Anda bisa tahan melewati pintu 2 kali tanpa masuk? Aku tahu apa yang ingin dia lakukan, Wei Sheng Moran tersenyum. Suster Xiao Yu, Li Qingying berkedip. Pihak lain telah melepaskan semua pengintai, dan dia akan mencungkil semua mata mereka, kata Wei Sheng Moran menatap Li Tianming. Li Tianming tersenyum, Xiao Yu memahamiku. Apa maksudnya buta, tanya Li Qingyu. Basmi mereka semua. Suara Li Tianming berubah dingin saat dia mengucapkan 2 kata ini. Sekarang semuanya berbeda. Sekarang dia lebih kuat, lebih bertenaga, dan lebih cepat. Kecuali Luo Riguyang dan Xing Baizhan, dia membasmi siapa saja yang dilihatnya. Pada saat ini, Anda masih berani melepaskan semua orang dan menangkap Li Tianming. Yang bisa kukatakan adalah mereka tidak mengerti kengerian binatang buas kuno itu. Seluruh istana Kaisar Zeus dipenuhi dengan mata Yin Chen. Siapa yang memburu siapa? Masih dalam kelompok berdua. Jika mereka berani bubar, Li Tianming akan membuat mereka sangat menderita sehingga mereka bahkan tidak akan tahu berapa banyak anak buah mereka yang telah tewas. Bagi pasukan menjadi 2 kelompok dan lihat siapa yang membasmi lebih cepat. Dia mengangkat alisnya dan menatap Li Qingyu. Ya, aku dan Suster Xiao Yu memang bersama, tapi kakak, apa kita benar-benar harus membasmi mereka semua? Mereka adalah 300 jenius dalam 1000 tahun Rerun Dewa Bintang Neutron. Kalau kita benar-benar membasmi mereka semua, bukankah kita akan benar-benar mengganggu mereka? Tanya Li Qingyu. Li Tianming menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Ini perang klan, sungguh. Sekalipun kita menunjukkan belas kasihan, mereka tak akan membiarkan kita pergi. Hanya dengan lebih kejam dari mereka, kita bisa mengalahkan mereka. Tapi mereka punya bukti yang memberatkan kita, kata Li Qingyu sambil sakit kepala. Apakah kau berbicara tentang 5 juta keturunan Yan dan Huang? Tanya Li Tianming. Ya, Li Qingying mengangguk. Qingyu, kamu melewatkan satu hal, kata Li Tianming. Apa, sobat? Pernahkah kau perhatikan gabungan populasi 3 agama besar hanya 5 juta? Mereka umumnya memiliki sumber daya yang lebih baik dan sedikit lebih kuat secara individu. Tapi itu tidak berarti 5 juta keturunan Yan dan Huang itu adalah domba yang harus disembelih. Mereka hanya terbiasa dengan status mereka sebagai budak, bekerja keras dan tak pernah mengeluh. Selama ada yang bisa memotivasi mereka, mereka punya kekuatan. Apa yang dikatakan Li Tianming bukanlah isapan jempol belaka. Debu perak telah meresap ke seluruh Rerun Dewa Bintang Neutron. Dan benih jiwa Baiye telah menemukan budak-budak itu. Jadi, dia mengenal mereka. Selain keberadaan Long Qian dan puluhan ribu naga iguk-guk, Li Tianming tidak pernah meragukan kekuatan mereka. Mereka begitu tertindas sehingga banyak dari mereka lupa untuk melawan dan lupa bahwa mereka masih punya kemampuan untuk berjuang. Ujar Li Tianming. Jiang Lingxi dan yang lainnya bisa mengancam nyawa jutaan orang kapan saja, jadi secara tidak sadar aku berpikir mereka mudah diatasi, gumam Li Qingyu. Ya, mustahil. Sudah terlalu lama. Tanpa tokoh kunci yang bangkit, perlawanan sekecil apapun akan cepat padam. Ini akan membuat orang putus asa dan merasakan kekuatan penindasan yang mengerikan. Tapi nyatanya, begitu jutaan orang di alam Yi membentuk pasukan tempur, tidak akan semudah itu untuk membasmi mereka. Kata Li Tianming dengan sungguh-sungguh. Hanya saja tidak ada kesempatan. 8 dewa mencuci otak keturunan Yan dan Huang ini berkali-kali, menyebabkan mereka merasa sangat rendah diri dan menyangkal diri mereka sendiri. Bahkan Long Qian dan naga-naga lain di wilayah iguk-guk pun tidak terlalu percaya diri.
Mereka masih percaya bahwa bakat mereka rendah dan tidak dapat dibandingkan dengan para jenius dari 3 sekte besar. Mengemukakan nama Dragon Clan sudah menjadi keyakinan terbesar mereka. Tapi apakah mereka benar-benar buruk? Semua orang di sini adalah budak, dengan sumber daya yang sangat minim, atau bahkan tanpa sumber daya sama sekali, namun mereka hampir membentuk kekuatan yang setara dengan sekte. Bagaimana bisa semiskin ini? Li Tianming berasal dari Siak Xingsu, jadi dia bisa melihat lebih jelas. Bahkan dengan belenggu surga, mereka tidak jahat. Hanya saja semua orang di Sang Xingsu diam-diam menganggap mereka jahat. Mereka adalah benda yang bisa diinjak-injak siapapun. Mereka sendiri berpikir begitu. Li Tianming menggertakkan giginya. Tujuan kedatangan kita ke Xingsu adalah untuk membuat mereka berubah pikiran dan memperjuangkan martabat klan mereka. Li Qingyu merasa seolah tiba-tiba menyadari sesuatu. Ya, matahari adalah bintang Kaisar Yan Huang. Kita memiliki darah yang sama dengan mereka, terutama kau dan ayahmu. Jadi, sebenarnya tidak ada kami dan mereka, hanya kita. Kita semua adalah orang yang sama, kata Li Tianming. Tetapi kedelapan golongan dewa itu bukanlah jenis kita. Setidaknya tidak sekarang. Saudaraku, aku mengerti. Aku percaya padamu dan semua orang, kata Li Qingyu. Keyakinan Li Tianming juga datang dari Yin Chen dan Bai Ye. Mereka sudah ditaruh di luar. Adapun kekuatan tempurnya sendiri, binatang buas lainnya juga menjadi sumber kepercayaan dirinya. Mereka memiliki pembagian kerja yang jelas. Qingyu, kita sedang menunggangi bintang Kaisar Yan Huang kembali ke Sang Xingsu dan memimpin protos Yan Huang menuju puncak. Jalan ini ditakdirkan untuk berdarah dan brutal. Sang Xingsu sekarang sangat hierarkis, dan keturunan Yan Huang tertindas. Jika kita tidak berjuang keluar, tidak akan ada masa depan sama sekali. Jadi, saat kau menghunus pedangmu, jangan bersikap sopan. Basmi satu orang lagi, selamatkan satu keluarga lagi. Li Tianming berkata dengan ekspresi tegas. Oke, Li Qingyu sebenarnya tidak membasmi banyak orang dalam hidupnya, jadi dia membutuhkan kata-kata seperti ini untuk membuatnya benar-benar menyadari betapa besar tujuan yang akan mereka lakukan. Baiklah, ayo pergi. Li Tianming menatap koridor dingin di depan. Dengan Tuan Chen di sini, kau masih ingin memburu kita, aku akan memburu mereka ke arah yang berlawanan dan membasmi mereka semua yang kulihat. Berdengung, kedua pria itu terbagi menjadi 2 kelompok dan bergegas ke koridor secara terpisah. Yang menakjubkan tentang Yin Chen adalah dia bahkan telah memikirkan rute pembasmian terpendek dan urutan pembasmian untuk mereka. Masih berani bubar dan cari orang. Tidakkah mereka tahu bahwa masing-masing dari mereka ada di mata puluhan ribu Yin Chen? Ke kiri, di depan, 2 orang. Yi Yan, lingkungan hidup. Engah, bayangan hitam melintas di depan Li Tianming, dan hanya dengan satu tendangan, dia menendang pria itu hingga berkeping-keping. Berdengung, meledak berkeping-keping di tempat. Sebelum orang lain dapat berbicara, ilusi bagaikan mimpi Bai Ye melintas dalam benaknya. Jiwanya menguap di tempat. Saya ingin tahu bagaimana Anda akan melaporkannya kembali. Itu hanya lingkungan turunan. Masih ingin diam-diam menemukan Li Tianming dan mengikutinya tanpa membuat keributan. Metode ini dapat membantu Anda menemukan pria kuat seperti Luo Riguiyang. Tapi dia tidak bisa menemukan Li Tianming. Kelompok berikutnya. Atur, kata Yin Chen. Di sisi lain, ia juga membuat pengaturan untuk Li Qingyu. Li Qingyu membawa Wei Sheng Moran bersamanya, dan kecepatannya sedikit lebih lambat, tetapi selama dia bertemu seseorang, efisiensi pembasmiannya tidak rendah. Itu kamu serangga, raungan lainnya. Akan tetapi, saat dia meneriakkan kata keempat, dia terbasmi oleh pedang Li Tianming. Yin Chen secara khusus memilih untuk membasmi orang di lokasi terpencil, dan dia tidak akan bertemu orang lain di setiap rute yang dipilihnya. Katakan padaku, bagaimana kau bisa memburuku? Li Tianming mencibir. 1 hari, 2 hari. Jumlah jiwa yang terbasmi oleh pedangnya meningkat. Luo Riguiyang dan Xing Bai Zhan masih menghemat waktu dan berlatih di tatanan permukaan Laut Bintang. Mereka tidak tahu bahwa orang lain selain mereka sedang sekarat tanpa suara satu demi satu di koridor gelap ini. Itu seperti batu yang tenggelam ke laut, tanpa menimbulkan keributan apapun. 10 hari penuh berlalu, dan tidak seorang pun kembali untuk melapor, jadi mereka mulai curiga. Tapi itu tidak ada gunanya. Di luar gerbang latihan emas, yang ada hanyalah kehampaan. Sekalipun mereka berteriak, tak seorang pun akan merespons. Kemana mereka semua pergi? Luo Riguiyang dan Xing Bai Zhan keluar dan mencari untuk waktu yang lama tetapi tidak bertemu siapapun.
Mereka sedikit bingung. Mana orang-orangnya? Semua dari Sekte Bulan Terbakar, teriak Luo Rigui yang ke arah koridor. Semuanya hilang. Keluar. Xing Baizhan berjalan cukup lama, tetapi tidak melihat seorang pun. Akhirnya, keduanya bertemu. Aku tidak bertemu siapapun, kata Luo Rigui yang. Aku juga, kata Xing Baizhan. Keduanya terdiam. Apa-apaan ini, kata mereka serempak. Lalu, keheningan kembali terjadi. Mereka semua tidak akan mati, kan mereka berbicara bersamaan, mengatakan hal yang sama. Keduanya saling melotot. Diam lagi. Aura gelap menyelimuti hati mereka, membuat mereka merasa sedikit menyeramkan. Mereka berdua mencari berdampingan selama beberapa hari lagi. Hampir tidak ada orang yang terlihat. Aku akan berlatih. Luo Rigui yang terdiam selama beberapa hari, raut wajahnya sudah sangat muram. Ia tak ingin membuang waktu lagi. Koridor yang dalam dan gelap ini sudah membuatnya ketakutan. Jadi, satu-satunya pilihannya adalah memanfaatkan momen terakhir dan berjuang menuju alam turunan kelima. Dia tidak ingin peduli dengan hal lainnya. Lagi pula, tujuan awalnya datang ke Rerun Dewa Bintang Neutron adalah untuk memperoleh perintah permukaan bintang laut. Kapal Dewa Laut Bintang Li Tianming, taruhan hukuman surgawi, dan sebagainya, tidak ada hubungannya denganku. Wajah Luo Rigui yang muram. Xing Baizhan juga pergi dengan wajah muram. Jika ini dilakukan oleh ketiga serangga itu, maka mereka sungguh tidak sederhana. Kata Xing Baizhan tiba-tiba. Ya, itu hampir setara dengan membasmi semua murid berbakat dari tiga sekte utamamu, kata Luo Rigui yang. Bukankah semua orang yang datang bersamamu dari Istana Ilahi Xing Yue sudah mati, tanya Xing Baizhan dingin. Keduanya terdiam lagi. Saya tidak tahu seperti apa situasi di luar, kata Xing Baizhan. Seharusnya seru, tapi kami cukup malu, kata Luo Rigui yang. Benar sekali. Xing Baizhan menatapnya, kurasa si bau busuk itu masih memikirkan sejuta lainnya. Jadi, dalam beberapa hari terakhir, aku akan datang mencarimu. Oke, aku akan menunggumu. Setelah berkata demikian, keduanya berbalik dan pergi. Di luar, dalam keheningan yang mematikan, Xing Daoyin memberi perintah dengan ekspresi ganas di wajahnya. Kemarilah, kawal 3 juta budak itu ke sini. Sekarang. Suasana di Tiandao Arena sangat khidmat dan mematikan. Lebih dari 5 juta orang dari 3 agama besar menyaksikan tanpa daya ketika 100 orang jenius terbaik mereka mati di tangan Li Tianming dan Li Qingyu. Hampir semuanya tewas seketika. Matilah dengan aib. Betapa menyedihkannya kematian itu. Pernahkah mereka berpikir bahwa para jenius dari 3 sekte utama, yang usianya kurang dari 1000 tahun dan terkenal di Rerun Dewa Bintang Neutron, akan dibantai tanpa ampun oleh 2 lalat? Kami selalu menjadi satu-satunya yang mengendalikan nasib ras budak. Mereka tewas mengenaskan, dan para penonton hanya bisa menyaksikan tanpa bisa berkata apa-apa, yang lebih mengenaskan lagi. Area tontonan sudah berisik. Satu demi satu, orang-orang yang marah itu berdiri, mata mereka merah dan menyemburkan api, mengutuk 10.000 naga di wilayah Iguk-guk. Sambil mengumpat, kapal perang Dewa Laut Bintang 3 muncul di luar arena Tiandao. Yang satu adalah gunung emas yang mirip dengan Rerun Dewa Wandao. Seekor burung bertabur bintang. Yang satu lagi punya roda gigi hitam. Ketiga kapal perang ilahi Laut Bintang ini semuanya termasuk dalam kelas tak terbatas, di antaranya Golden Mountain merupakan yang terbesar. Mereka masing-masing tergabung dalam kultus Dewa Perang, kultus Bulan Terbakar, dan kultus Bintang Berkobar. Orang-orang yang mengendalikan mereka adalah Xing Daoyin dan Chen Chen Chen. Dan ada juga Mo Bufan, adik laki-laki pemimpin Sekte Bintang Berkobar, Mo Fan. Ketiga orang ini pada dasarnya adalah orang kedua di antara 3 sekte utama, dan tingkat kultivasi mereka adalah alam turunan kelima. Kapal perang bintang laut mereka adalah Dewa Gunung, Chen Guang, dan luar biasa. Meskipun ini masih kapal perang lautan bintang kelas tak terbatas, penghalang, material, dan esensi lautan bintang mereka jauh lebih tinggi daripada Mengying di Rerun Dewa Bintang Bawah. Dalam hal efektivitas tempur, mereka bahkan mendekati level Wandao Daksu. Wandao Daksu tidak dapat membuka jalur lubang cacing, jadi tidak banyak perbedaan antara Wandao Daksu dan ketiganya. Saudaraku, 3 juta, kawal mereka semua. Alasan mengapa ketiga Dewa Laut Bintang ini menarik begitu banyak perhatian tentu saja karena orang-orang yang terpenjara di dalamnya. Ada sekitar 3 juta keturunan Yan dan Huang di Sanshen. 2 kapal lainnya masing-masing bernilai 1 juta. Menurut ketentuan taruhan hukuman surgawi, Jiang Lingxi dan Mo Fan perlu membawa 2 juta orang ini ke sini ketika Istana Kaisar Zeus hampir selesai untuk memfasilitasi penyelesaian taruhan. Ini adalah salah satu syarat Long Qian.
Jika Li Tianming berakhir di posisi terakhir dan kalah, mereka hanya akan mengawal 2 juta orang itu kembali. Oleh karena itu, 2 juta keturunan Yan dan Huang yang dikawal ke sini sudah sesuai prosedur. Tetapi, 3 juta budak dari kultus Dewa Perang dikawal ke sini oleh mereka atas inisiatif mereka sendiri. Apa yang akan mereka lakukan? Pada saat ini, hampir seluruh dari lebih dari 5 juta orang dari 3 agama besar telah meninggalkan tempat duduk mereka. Mereka datang menuju makam Kaisar 9 Naga dan mengepung puluhan ribu naga iguk-guk. Lebih dari 5 juta orang ini berwajah muram, bermata tajam, dan berwajah sangat garang. 3 sekte besar tersebut memiliki total hampir 100.000 orang iguk-guk, semuanya berada di garis depan. Masing-masing sekte memiliki tinggi lebih dari 10 meter, dan momentum mereka yang luar biasa menekan puluhan ribu naga iguk-guk, membuat mereka kesulitan bernapas. Suasananya sungguh menyedihkan. Ahli alam turunan tingkat 7 yang kuat itu, yang sama dengan Xing Daoyin, berasal dari istana ilahi Xing Yue, dan tampaknya dipanggil Xing Han. Tetua Agung Long Kui berkata kepada Long Qian dengan suara yang dalam. 2 alam turunan tingkat ke-7. Long Qian baru berada pada tingkat evolusi kelima. Meskipun Tetua Agung Long Kui berada di alam turunan ke-6, dia sangat tua dan kekuatan tempurnya sedikit lebih lemah dari Long Qian. Mereka baru muncul. Saya khawatir masih banyak tokoh berpengaruh yang belum muncul, kata Long Qian dingin. Takdir memainkan permainan yang terlalu besar. Long Kui menggertakkan giginya. Dia bilang pada kami untuk tidak panik dan bilang semuanya berjalan sesuai rencana, kata Long Qian sambil melihat serangga perak kecil di telapak tangannya. Apakah kamu percaya padanya? Tanya orang yang lebih tua. Aku percaya, jawab Long Qian tanpa berpikir panjang, tatapannya tegas. Kalau begitu kami semua percaya, kata Long Kui. Dikelilingi oleh musuh-musuh yang kuat, mereka tidak punya pilihan lain selain mempercayai Li Tianming. Oleh karena itu, puluhan ribu naga di wilayah iguk-guk ini masih memiliki keberanian untuk bertarung sampai mati di mata mereka. Mereka umumnya memiliki karakter yang baik. Mungkin inilah warisan klan yang telah menciptakan kelompok orang-orang ini yang mampu menanggung penghinaan, bekerja keras, dan mencari kebenaran dari fakta. Pada saat ini, orang-orang kuat dari 3 sekte utama telah muncul di hadapan Long Qian. Xing Daoyin, Xing Daoshan, Xing Daohe, Mo Fan dan Mo Bufan, Jiang Lingxi dan Chen Chen Chen, serta langit berbintang yang seperti dewa raksasa. Di antara mereka, Mo Bufan dan Mo Fan adalah saudara kembar, yang sangat langka di Sang Xingsu. Hanya saja adiknya sedikit lebih rendah dan ranahnya 1 tingkat lebih rendah. Bufan tidak sehebat Fan. Orang tua ini benar-benar berbakat dalam memberi nama, kata Long Qian dalam hati. Long Qian, segel hukuman dewa hantu dari klan Dewa Perang setinggi 70 meter meraung pelan, menggetarkan gendang telinga puluhan ribu anggota klan naga iguk-guk. Semua orang mengerutkan kening. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk memberimu 1 kesempatan terakhir, kata Xing Daoyin dingin. Ini berarti bahwa ketiga agama besar telah sepenuhnya menggabungkan kekuatan dan siap untuk memusnahkan suku-suku budak ini terlebih dahulu. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Long Qian menatapnya dengan tatapan dingin, tanpa menyerah sedikit pun. Kita telah menjatuhkan hukuman mati kepada ketiga serangga ini, kata Xing Daoyin dengan muram. Putusan apa dasar kalian menjatuhkan putusan? Mereka sudah mengalahkan Xing Yue. Mengingat situasi saat ini, selama mereka keluar, kita bisa membawa 1 juta anggota klan pergi di bawah perlindungan arena Tiandao. Bisakah kalian menyusul? Kata Long Qian dingin. Kedengarannya seperti mereka akan membawa pergi 2 juta orang, Jiang Lingxi mencibir. Ini belum berakhir. Hasilnya akan jelas nanti. Kenapa kalian semua berkumpul di sini? Apa kalian tidak takut Dao Surgawi akan menghancurkan kalian? Long Qian melirik mereka dan mengepalkan tinjunya sedikit. Hasil persidangan tidak lagi penting. Xing Daoyin tiba-tiba berbicara, suaranya sangat muram. Setiap kata yang diucapkannya terasa seperti serangga yang tak terhitung jumlahnya merayapi telinga semua orang. Mengapa itu tidak penting? Tanya Long Qian. Dengan 3 juta budak yang kumiliki. Xing Daoshan di sisi lain tertawa sinis dan berkata, Long Qian, aku akan memberimu kesempatan untuk mengkhianatinya. Pengkhianatan? Long Qian mengerutkan kening. Ya, kalian semua ada di kapal Dewa Laut Bintangnya. Kalau dia benar-benar membawa 1 juta orang, kalian bisa memimpin puluhan ribu orang ini untuk menghancurkan ketiga serangga ini sampai mati di kapal Dewa Laut Bintang. Dengan kekuatan tempurmu di alam turunan kelima, seharusnya tidak ada masalah, kan, kata Xing Daoshan. Long Qian, kau tak punya pilihan. Xing Daoyin mengambil alih dan berkata dengan suara galak, kalau kau tidak menuruti perintah kami, begitu kau pergi,
Aku akan menenggelamkan Dewa Gunung ini ke dalam gua suci dan membiarkan 3 juta rakyatmu mati sekaligus. Kau akan menjadi pendosa abadi di klanmu. Ngomong-ngomong, budak kalian banyak sekali. Agak merepotkan memiliki Dewa Budak Zeus di Istana Dewa Xingyue, tapi jangan lupa kita punya semua budak di Istana Dewa Zantian. Setelah kita membasmi mereka kali ini, kita akan kembali ke Istana Dewa Zantian untuk mengawal 10 juta orang. Itu tidak akan menunda pengangkutan bintang neutron. Xing Daohe mencibir di samping. Setiap kata yang diucapkan ketiga saudara itu bagaikan 3 gunung besar yang menekan Long Qian dan yang lainnya. Ini adalah hasil kerja sama antara Sekte Bulan Terbakar, Sekte Bintang Berkobar, dan Sekte Dewa Perang. Jiang Lingxi dan Mo Fan tidak punya kartu lagi di tangan mereka, tetapi klan Dewa Zantian punya banyak kartu di lengan baju mereka. Xing Daoyin awalnya ingin menekan Jiang Lingxi dan Mo Fan, merebut pemakaman Kaisar Sembilan Naga, dan menjadi pemenang. Akibatnya, Li Tianming membasmi semua jenius di Sekte Dewa Perang. Sekarang hanya Xing Baizhan yang tersisa. Bagaimana saya bisa menanggungnya? Jika dia tidak mengambil langkah ini, dia tidak akan bisa menjelaskan kepada jutaan pengikut kultus Dewa Perang di belakangnya. Long Qian, kau punya kesempatan untuk mengendalikan ketiga serangga ini. Jika kau tidak mau membasmi mereka, penjarakan mereka dan serahkan pada kami. Sekte Dewa Perang kami tidak hanya bisa menyelamatkan nyawa 5 juta rakyatmu, tapi juga memberimu kesempatan untuk pulang. Xing Daoyin menatapnya dengan mata membara. Pulang. Long Qian mengerutkan kening lebih dalam. Ya, pulanglah, kata Xing Daoyin. Kamu akan kembali ke rumah yang mana, tanya Long Qian. Tentu saja itu markas kultus Dewa Perang kita, kata Xing Daoyin. Terus menjadi budak dan menggunakan nyawa manusia untuk mengangkut bintang neutron untukmu, terus membiarkanmu mempermalukan, membasmi, dan menyiksaku. Kau sebut ini rumah? Mata Long Qian berkilat merah. Haha, setelah dia selesai berbicara, lebih dari 5 juta orang dari 3 sekte utama benar-benar tertawa terbahak-bahak. Long Qian, bukankah ini bakat rasial suku budakmu? Benar, kalian sudah menjadi golongan paling rendah di antara yang hina. Apalagi yang kalian inginkan? Apa kalian ingin kami menyembah kalian? Bangun, memangnya kenapa kalau kau sudah di alam turunan kelima bukankah kau masih budak rendahan? Buka bajumu dan lihat kata budak di punggungmu. Oke, inilah identitas yang diberikan surga kepadamu. Dulu begitu, sekarang begitu, di masa depan begitu, dan akan terus begitu untuk generasi-generasi mendatang. Di dunia ini, selalu ada orang yang harus melakukan pekerjaan rendahan, dan selalu ada orang yang harus diinjak-injak. Kan bukankah ini naskah hidupmu? Apa kau benar-benar ingin berdiri dan bernyanyi seperti budak? Bangun, kumohon. Dengan penampilanmu yang rendah, kalau bukan kau yang menjadi budak, siapa lagi? Kau memang dilahirkan untuk dipermalukan, tahukah kau? Sama kayak guk-guk, kalau dikasih kandang, mendingan kamu mengibas-ngibaskan ekor aja, jangan ngeliat kita kayak gitu, ngerti? Lebih dari 5 juta orang, semua orang membicarakannya. Ada begitu banyak suara seperti ini sehingga saya bahkan tidak dapat mendengar semuanya. Wajah-wajah mencibir dan menghina mengelilingi puluhan ribu naga iguk-guk. Long Qian, pulanglah. Setidaknya kau tak perlu mengangkut bintang neutron, kan kami masih membutuhkanmu untuk mengurus budak-budak ini. Kata Xing Daoyin gembira. Kau tak akan membiarkan 3 juta rekan senegaramu mati hanya demi 3 orang asing, kan, tanya Xing Daoshan dingin. Kakak kedua, Long Qian adalah orang yang menghargai persahabatan. Dia tahu betul apa yang harus dipilih antara 3 serangga dan 3 juta anggota suku. Xing Daohe tersenyum. Hahaha, lucu sekali. Sekelompok budak guk-guk yang dijatuhi hukuman oleh surga, masih bermimpi untuk membalikkan keadaan. Tawa melengking itu membuat mata puluhan ribu naga di wilayah iguk-guk menjadi merah. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak punya hak untuk berbicara sekarang. Semua orang memandang Long Qian, ingin melihat jawaban apa yang akan diberikannya. Long Qian, Xing Daoyin, Mo Fan, Jiang Lingxi dan lainnya berteriak serempak. Berdengung di telinga, pulanglah. Xing Daoyin terkekeh. Baizhan juga bilang kau jenius bela diri. Aku ingin lebih sering berlatih denganmu di masa depan. Kau lebih berharga daripada 1 juta budak. Jadi, hidupmu tidak buruk. Kau raja dari para budakmu. Kau pantas hidup bahagia. Pulang. Senyum sinisnya bagaikan pedang tajam, menusuk tanpa ampun. Long Qian mengepalkan tinjunya. Dia melirik Dewa Gunung di luar arena Tiandao. Dia mendesah dalam-dalam. Matanya meredup dalam-dalam. Bagus. Dia menundukkan kepalanya, air mata di matanya, dan mengucapkan kata-kata ini sambil menahan sakit. Mendengar hal ini, puluhan ribu naga di alam Yan patah hati. Sehat.
Semua orang menundukkan kepala, mengepalkan tangan, dan menangis. Haha, lebih dari 5 juta orang melihat ini dan tertawa terbahak-bahak. Seorang budak adalah seorang budak. Aku sudah terbiasa berlutut, kenapa harus malu lututku sudah kapalan, kenapa kamu masih sok tahu? Suku budak itu agak rendah, sama sekali tidak memalukan. Mereka banyak sekali. Tawa mereka berlangsung lama. Dewa Gunung. Chen Guang. Luar biasa. Di dalam 3 kapal perang ilahi Laut Bintang, keturunan Yan dan Huang dari alam Yu disegel dalam penghalang Laut Bintang. Mereka dapat melihat dan mendengar segala sesuatu di luar. Anda bahkan dapat melihat segalanya di dalam istana Kaisar Zeus. Saat Long Qian mengucapkan kata oke, mata semua orang tampak terkoyak. Pada saat itu, mereka menundukkan kepala dan air mata kerendahan hati tak henti-hentinya mengalir. Wajah-wajah mereka terkunci dalam cahaya redup, dan mata mereka yang berbintik-bintik dipenuhi dengan kesuraman dan keputusasaan. Masih sama saja. Tidak ada yang bisa diubah, kan seorang anak laki-laki mendongak dan menatap perempuan di sebelahnya dengan tatapan kosong. Tatapan wanita itu kosong dan dia tidak mengatakan apapun. Sudah kuduga, anak laki-laki itu mencengkeram lengan perempuan itu. Aku benci kamu. Kenapa kamu melahirkanku dunia ini begitu indah? Tapi kenapa aku hanya budak hina sekeras apapun aku berusaha, orang-orang akan tetap memandang rendahku seumur hidupku. Apa arti hidupku? Wanita itu menatapnya dengan tatapan kosong, tidak mampu menjawab. Katakan padaku, mengapa kau melahirkanku? Anak laki-laki itu menatapnya dengan marah. Wanita itu menggigil, air mata mengaburkan matanya. 2000 tahun yang lalu, jika kamu tidak punya keturunan, kamu akan dieksekusi. Aku takut mati. Kalau kamu takut mati, biarkan aku keluar dan menderita. Kalau aku jadi kamu, aku lebih suka mati saja. Anak laki-laki itu sedih dan marah, lalu menangis terseduh-seduh. Xiao Yuan, berhentilah menangis. Oke, wanita itu memeluknya, tetapi matanya dipenuhi air mata. Aku benci ini. Aku tidak mau hidup seperti ini. Aku berlatih keras setiap hari, aku ingin mengubah takdirku, tapi aku tak melihat harapan. Aku sangat lelah. Aku sangat benci ini. Setelah anak laki-laki itu mengucapkan kata-kata marah itu, hatinya akhirnya melunak. Ia tahu bahwa ia seharusnya tidak membenci ibunya, itu tandanya pengecut. Semua orang seperti ini. Setidaknya, kita tidak sendirian, kan kata wanita itu. Tidak sendirian, anak laki-laki itu bergidik. Dia mendongak dan melihat para tetua di sekitarnya menatapnya. Semua orang berdarah sama, setiap tatapannya merasakan semua yang sedang dirasakannya saat itu. Ya, setidaknya aku tidak sendirian, semua orang baik. Hidup ini tidak sia-sia, kata anak laki-laki itu dengan linglung. Saat itu, kupikir akan ada harapan, tapi sekarang. Saat Long Qian menundukkan kepalanya, mereka semua patah hati. Mereka bahkan lebih memilih mati agar 2 juta rekan senegaranya bisa pergi. Sayangnya, mereka tidak punya pilihan. Pilihan ada di tangan Long Qian dan di tangan keturunan Yan Huang di Iguk-guk. Tetapi siapa yang dapat mengatakan bahwa mereka membuat pilihan yang salah? 3 juta jiwa, termasuk hewan peliharaan, 6 juta. Siapa yang tega membiarkan mereka mati demi 3 orang? Suasana duka menyelimuti hati setiap orang. Tepat saat itu. Apa ini, kata anak laki-laki itu sambil menatap cahaya putih di depannya. Akulah Dandelion yang saleh. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kapal Dewa Laut Bintang. Bunga Dandelion. Anak laki-laki itu tertegun. Aku juga punya ini. Ada beberapa di sini juga. Kadang-kadang, puluhan juta titik cahaya putih muncul di depan mata mereka. Setiap titik cahaya terbentuk dari sejumlah besar benih jiwa Xiaoliu. Berdengung. Pada saat ini, titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Li Tianming, yang muncul dalam bentuk kabut putih, muncul di hadapan semua orang. Itu dia. Semua orang mengenalinya. Mereka bisa melihat bahwa tubuh asli Li Tianming ada di dalam istana Kaisar Zeus. Faktanya, yang muncul di sini adalah jiwa bayi Xiaoliu. Batuk-batuk. Bayinya terbatuk, dan gelombang kabut menggulung sekujur tubuhnya. Di dalam Sanshen, Cheng Wang, dan Bu Fan, terdapat total 5 juta keturunan Yan dan Huang, yang menatap kosong ke arah 3 jiwa bayi kecil itu. Halo semuanya, saya Li Tianming. Terima kasih Xing Daoyin telah mengumpulkan kalian semua. Kalau tidak, akan terlalu melelahkan untuk berbicara satu persatu. Kata Baiye sambil berkacak pinggang, tampak sangat arogan. Halo, semua orang masih sedikit bingung. Senang bertemu denganmu untuk pertama kalinya.
Izinkan aku menunjukkan fotonya dulu. Tubuh Bai Ye tiba-tiba menghilang, dan kemudian sebuah gambar yang luar biasa muncul di hadapan 5 juta keturunan Yan dan Huang. Itulah dunia, matahari, Long Qian dan yang lainnya semuanya ada dalam gambar ini. 5 juta keturunan Yan dan Huang, mengikuti gulungan ini, mengikuti Long Qian dan yang lainnya, ke matahari dan melihat segala sesuatu yang nyata. Ini adalah dunia yang terasa akrab bagi darah mereka. Mereka menyaksikan Long Qian dan yang lainnya menyerap sumber ketertiban, menyaksikan semua sumpah yang mereka buat di dunia itu, dan mendengarkan setiap kata yang diucapkan Li Tianming. Rumah. Kata yang asing ini telah merasuki hati 5 juta orang. Ini adalah kata yang baru saja dinodai oleh segel kriminal. Itu mencongkel hati setiap keturunan Yan Huang. Di dunia yang disebut matahari, semua yang terjadi di sana berubah menjadi suara malam, menceritakan kisahnya kepada orang-orang. Masih banyak waktu. Dari mana aku harus mulai? Ayo mulai dari alam tak terbatas. Ayo mulai dari Kaisar Laut Bintang. Ayo mulai dari dinasti Tianming. Ayo mulai dari klan Protoss Yan Huang. Bai Ye mulai memainkan perannya. Maniak berdarah panas dengan sindrom sekolah menengah ini akhirnya menemukan nilainya. Mulai cuci otak. Tidak, mulai pidatonya. Kalau mau jadi orang penting, harus jago bicara di depan umum, biar bisa memikat, atau, lebih tepatnya, menaklukkan hati orang. Matahari, Yan Huang, dan Kaisar Laut Bintang. Rumah, masa depan, perlawanan, harapan, kembali ke puncak. Kata-kata ini telah memasuki dunia 5 juta keturunan Yan dan Huang. Kata-kata itu begitu asing bagi mereka, namun terasa begitu akrab, seolah-olah semuanya memang harus seperti ini. Kami bukan budak, kami adalah keturunan Yan dan Huang. Kita seharusnya menjadi penguasa Sang Xingsu dan penguasa alam surgawi. Kebenaran ini seperti mimpi. Saudara-saudara, saudari-saudari, aku, Lao Li, memiliki darah yang sama dengan kalian. Bukalah hati kalian dan biarkan aku masuk. Teriak Bai Ye. Teriakan itu sungguh membuat semua orang ketakutan, dan setelah keluar dari atmosfer sebelumnya muncullah beberapa perlawanan. Kalian lanjutkan. Bai Ye segera menutup mulutnya dan melanjutkan menunjukkan apa yang diminta Li Tianming. Ia tidak lagi terburu-buru untuk mencapai hasil dan dengan paksa menyuntikkan benih jiwa ke dunia mereka. 5 juta jiwa alam ketujuh. Itu peningkatan yang cukup besar bagiku. Orang-orang ini memiliki esensi garis keturunan yang sangat tinggi, jauh melampaui hantu dan dewa wilayah ilahi pertama. Mereka semua sangat cerdas, dan esensi jiwa mereka luar biasa. Meskipun hanya ada 5 juta, setelah digabungkan, efeknya kemungkinan akan melampaui 30 juta hantu dan dewa wilayah ilahi pertama. Jika Anda tidak beresonansi, Anda tidak akan tahu. Begitu Bai Ye memasuki dunia batin orang-orang ini, dia terkejut. Satu bernilai 6, bahkan lebih dari itu. Lebih jauh lagi, karena garis keturunan yang sama, kebencian klan, dan alasan lainnya, jika keturunan Yan dan Huang ini berdiri bersama Li Tua, hati mereka yang memberontak dan tertekan pasti akan memberinya kekuatan lebih dari 30 juta hantu dan dewa. Ini mengerikan. 3 tingkat modal ilahi No. 1. Bai Ye awalnya berharap bahwa mereka dapat sebanding dengan jutaan hantu dan dewa di alam ilahi No. 1. Tak disangka, jumlahnya meningkat 3 kali lipat. Saya hanya bisa bilang orang-orang ini terlalu marah. Kekuatan batin mereka terlalu kuat. Dan kekuatan seperti ini sangat cocok untuk Lao Li. Seiring berjalannya waktu, Xiao Li telah menjadi Lao Li. Sial, terlalu banyak. Aku belum menulari mereka, tapi mereka sudah menulariku. Benih jiwa Bai Ye sedang merasuki otak mereka. Rasanya tak perlu dikatakan lagi. Ketika Li Tianming menceritakan kebenaran segalanya kepada 5 juta orang ini dalam bentuk gambar, termasuk ketika ia menggunakan jiwa bayi keempatnya untuk memberitahu puluhan ribu naga iguk-guk di makam Kaisar 9 Naga, sebuah pergolakan mengerikan terjadi secara diam-diam. Benih jiwa Bai Ye terinfeksi oleh mereka. Aku sangat marah, aku ingin membasmi tanpa pandang bulu. Aku ingin membasmi dan keluar dari lautan darah dan mayat di rerun dewa bintang neutron dan Song Tian Sansing. Aku tidak akan membiarkan siapapun hidup. Basmi, basmi, basmi. Aku akan membasmi dengan gila-gilaan, membasmi tanpa pandang bulu, dan membasmi dengan lantang. Jiwa Bai Ye dipenuhi darah dan dia berteriak keras. Namun, saat ini, hal itu tidak dapat lagi mempengaruhi 5 juta keturunan Yan dan Huang. Di dalam kapal perang laut berbintang ini, ada sepasang mata yang menyala-nyala, urat nadi biru yang menonjol, dan bola api di bagian dalam. Ternyata Long Qian menundukkan kepalanya hanya untuk mengulur waktu bagi Kaisar. Kaisar takdir,
Ketika mereka menyadari hal ini, hati setiap orang terbakar dari percikan menjadi api yang berkobar. Bahkan klan naga Iguk-guk di makam Kaisar Sembilan Naga hanya mempelajari sedikit kebenaran saat ini. Li Tianming memilih waktu yang tepat. Kami memilih momen ketika mereka paling frustrasi, sakit hati, dan putus asa, dan memberi mereka cahaya yang paling mempesona. Meskipun ada beberapa trik yang digunakan, saya harus mengatakan bahwa trik tersebut sangat efektif. Darahnya panas bagaikan siang dan malam. Saat ini, ia terinspirasi oleh lebih dari 5 juta keturunan Yan dan Huang, dan semua jiwa bayi kecil itu membara panas. Berdengung. Ketika benih jiwa Xiao Liu sepenuhnya memasuki otak semua orang dan menyatu dengan mereka, mereka semua memandang pemuda berambut putih di istana Kaisar Zeus. Ledakan. Garis-garis kehidupan tebal seperti naga berwarna emas dan hitam yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dalam sekejap ini. Ibu, aku, Long Yuan, akan mati untuknya di kehidupan ini. Anak laki-laki itu berdiri, air mata dan darah menggenang di matanya. Bukankah hal yang sama juga berlaku pada orang lain? Melihat orang-orang ini, Bai Ye sedikit bingung. Perubahan drastis tengah terjadi pada pemuda di istana Kaisar Zusen. Xiao Liu hanya bisa bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, sahabat lama dari klan Dewa Zantian, karena telah secara pribadi mengirimkan 5 juta pedang pembasmi kepada Lao Li." 666. Apakah Anda bersemangat? Orang gila itu berteriak tiket datang. Ledakan. Saat Li Tianming melangkah ke pintu ruang pelatihan emas, perubahan drastis yang mengguncang dunia terjadi di tubuhnya. Puluhan ribu naga di wilayah Iguk-guk. 5 juta keturunan Yan dan Huang di tanah Yi. Dengan benih jiwa Bai Ye, dan semua kebenaran yang telah dipersiapkan Li Tianming sejak lama, ditambah fakta bahwa dia dan Li Qingyu telah membasmi 300 orang jenius dari 3 sekte besar di istana Kaisar Zusen. Ketiga faktor itu meledak bersama, membentuk goncangan spiritual yang merasuk jauh ke dalam jiwa. Ini, hanyalah benang makhluk hidup paling tebal yang pernah ada. Di pemakaman Kaisar Sembilan Naga, ada jiwa turunan tingkat 5 dan jiwa turunan tingkat 8 dari Long Qian. Dari 5 ordo tingkat benua miliknya. Ia juga berasal dari Sanshen, Cheng Wang, dan Bufan, dan ordo tingkat kota dari anak laki-laki berdarah panas seperti Long Yuan. Bahkan anak kecil seperti Long Yuan, garis hidupnya sangat tebal dan agung, jauh melebihi para dewa bintang lembah Wandao, bahkan melebihi para dewa bintang Jianshen dan bintang gelap. Ada banyak orang di kota Kekaisaran Tianming yang lebih kuat dari Long Yuan, tapi semangat dan antusiasme mereka kepadaku jauh lebih rendah daripada Long Yuan, jadi kekuatan yang mereka berikan kepadaku juga jauh lebih rendah daripada Long Yuan. Mengapa? Ini karena yang dikejar oleh keturunan Yan dan Huang bukanlah aku, melainkan sebuah harapan, fajar kebangkitan klan Dewa Kuno, kebangkitan garis keturunan mereka, dan tekad untuk berjuang. Mereka tidak menginginkan seorang kaisar, melainkan sebuah senjata. Senjata yang dapat membantu klan mereka melawan jalan surga. Warisan Kaisar Dewa Kekacauan adalah senjata super yang diinginkan klan Dewa Yan Huang. Dan Li Tianming adalah perwujudan senjata ini. Pada saat ini, Li Tianming merasa bahwa sistem makhluk hidup kaisar telah berubah. Ia sendiri menjadi sangat lemah dalam proses tersebut. Keinginan pribadinya secara bertahap digantikan oleh keinginan kelompok, dan ia menjadi senjata di tangan semua makhluk hidup. Ini bahkan tidak dapat dihindari. Kemarahan masa jauh melampaui amarah pribadiku. Kebencian semua makhluk hidup mengalahkan kebencian pribadiku. Aku menyatu dengan mereka, namun aku tidak menentang mereka. Inilah inti dari meminjam kekuatan semua makhluk hidup. Prinsipnya sangat sederhana. Saat ini, keturunan Yan dan Huang ingin melawan dan membasmi, dan Li Tianming juga ingin melawan dan membasmi. Mereka berdiri di garis depan yang sama, sehingga Li Tianming mendapat dukungan dari kehendak semua makhluk hidup. Tetapi jika Li Tianming memperoleh kekuasaan mereka, mengkhianati mereka, dan berbalik menindas mereka, apakah dia masih memiliki kekuasaan seperti itu? Benar-benar mustahil. Resonansi masih menjadi fondasinya. Dalam hubungan timbal balik ini, semakin kuat kemauan semua makhluk hidup, semakin kuat pula kekuatan tempur Li Tianming. Dalam sistem makhluk hidup di Siak Xingsu, tekad pribadi Li Tianming bahkan lebih kuat daripada tekad semua makhluk hidup. Keuntungannya adalah lebih santai, dan kerugiannya adalah kekuatan tempurnya tidak cukup, dan hanya dapat diakumulasikan dalam jumlah. Siak Xingsu tidak kekurangan orang. Mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing, sulit untuk dikatakan. Namun, setiap suku dan setiap tempat memiliki jalannya sendiri yang cocok. Aku membawa Sun ke Sang Xingsu untuk membangkitkan kembali sukuku. Untuk meraih kesuksesan bagi mereka, dan juga bagiku.
Keunggulan keturunan Yan dan Huang terletak pada keyakinan, amarah, dan penindasan serta ledakan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Jika kita tidak mengumpulkan kekuatan ini, bukankah itu akan kehilangan maknanya? Selama seluruh proses, Li Tianming juga berpikir. Pada saat ini, yang memberinya kesan bukan hanya 5 juta keturunan Yan dan Huang, tetapi juga 5 juta binatang peliharaan mereka. Secara keseluruhan, ada puluhan juta naga dalam garis keturunan makhluk hidup. Perintah mereka terhubung dengan perintah kekaisaran Li Tianming. Ini jelas merupakan garis keturunan makhluk paling unik dalam sejarah, karena setiap garis keturunan di sini membara, membakar, penuh amarah dan kebencian, histeris, dan tak terdamaikan. Keturunan Yan dan Huang, mereka menginginkan senjata pembasmi. Mereka menatap anak laki-laki berambut putih itu dengan mata menyala-nyala, dan api di mata mereka membakar setiap partikel bintang di tubuh Li Tianming. Ini benar-benar berbeda. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Li Tianming tahu betul mengapa dia bergegas kembali ke Sang Xingsu bersama matahari. Seorang penguasa tidak boleh mengecewakan rakyatnya. Jika rakyatnya menderita, bagaimana kita bisa bicara tentang kebajikan, moralitas, dan realisasi diri? Tidak peduli apa, aku akan meledakkan rerun Dewa Bintang Neutron ini terlebih dahulu. Bila penguasa dan rakyat bersatu, siapakah di dunia ini yang bisa menjadi musuh mereka? Ketika Li Tianming membuka diri dan benar-benar membiarkan keturunan Yan Huang ini mengubah dirinya menjadi senjata ajaib super, sistem Kaisar Laut Bintangnya sekali lagi mengalami transformasi. Hal yang paling jelas adalah kita dapat melihat bahwa tatanan kekaisaran telah meledak dengan pertumbuhan substansial di bawah keterlibatan garis makhluk hidup ini. Tubuh Li Tianming bersinar dengan cahaya hitam keemasan yang menyilaukan. Saat ini, ia baru saja memasuki ruang pelatihan Ordo Laut Bintang, dan bersaing dengan Ordo itu untuk bersinar. Sebagai kaisar, aku akan memimpin semua makhluk hidup dan menghancurkan Dao Surgawi. Bukalah alam semesta, wujudkan keabadian, bantu bangsa Yan Huang kita mencapai puncaknya lagi. Li Tianming melirik Star Sea Level Order di depannya. Ini adalah Ordo Zeus teratas. Ordo ini terdiri dari bintang-bintang, membentuk lautan bintang, dengan puluhan ribu bintang bersinar di dalamnya. Mereka membentuk struktur heksagonal. Di setiap bintang, terdapat daratan dan lautan heksagonal, dan di dalam daratan dan lautan tersebut, terdapat kota-kota heksagonal. Berdengung, Li Tianming, membawa kehendak 5 juta Dewa Yan Huang, turun ke lautan bintang ini. Sesaat, tatanan puluhan ribu bintang mulai mendidih, dan mereka menari-nari di sekelilingnya. Bayangan bintang raksasa setinggi lebih dari 1000 meter berputar di sekelilingnya. Bukan berarti mereka berlomba-lomba untuk bersinar, tetapi mereka gemetar karenanya. Mereka yang mengikutiku akan makmur, mereka yang menentangku akan binasa. Li Tianming memandangi lautan bintang yang tak berujung. Meskipun saat ini ia hanyalah seorang dewa bintang di alam Yi, ia memiliki tekad yang didukung oleh 5 juta keturunan Yan dan Huang, dan ia mampu menekan tatanan lautan bintang. Yang lain memahami tatanan galaksi dengan penuh hormat, tetapi aku langsung menghancurkan kekuatan spiritual dalam tatanan itu dan menyerapnya secara paksa. Peningkatan ordo kekaisarannya bahkan memacu pertumbuhan 8 ordo lainnya. Tidak hanya itu, ketika dia berlatih dan memahami tatanan bintang lautan ini, keturunan Yan dan Huang di Dewa Gunung, Chen Guang, Bufan, dan pemakaman Kaisar 9 Naga terkejut menemukan bahwa kekuatan tatanan mereka juga tumbuh. Hal ini sebagian disebabkan oleh umpan balik dari perintah kekaisaran Li Tianming. Di sisi lain, transformasi sistem kali ini telah mendatangkan tingkat resonansi dan kesatuan antara dia dan 5 juta makhluk hidup baru, mencapai puncak sepanjang masa. Sepertinya aku telah menyentuh tatanan galaksi. Long Yuan tenggelam di dalamnya, dan lautan bintang bersinar di matanya. Tak seorang pun menanggapinya, malahan, semua orang seperti dirinya, tenggelam dalam misteri tatanan lautan berbintang. Lupakan Ordo Laut Bintang, mereka bahkan hampir tidak memahami Ordo Zeus biasa. Mereka hanya memiliki beberapa jiwa surgawi dari alam evolusi peninggalan leluhur mereka. Meski begitu, 5 juta orang ini telah melahirkan puluhan ribu orang yang telah mencapai alam evolusi. Bagaimana ini bisa menjadi suku budak? Selalu ada beberapa hal yang tidak dapat ditekan oleh belenggu surga. Terobosan. Pada masa pencerahan pertama di lautan bintang ini, di bawah bimbingan Kaisar Li Tianming, keturunan Yan dan Huang bertumbuh dan berkembang secara tertib pada hari-hari berikutnya, serta menyambut peningkatan substansial dalam kultivasi mereka. Anak ini bersinar di sekujur tubuh, apa yang dia lakukan? Tidak tahu. Di ruang pelatihan Istana Kaisar Zeus,
cahaya ordo permukaan Laut Bintang terlalu menyilaukan untuk dilihat dengan jelas. Namun, lebih dari 5 juta orang dari 3 sekte besar tidak terlalu khawatir. Para sandera sudah ditangani, persidangan di Istana Kaisar Susen akan segera berakhir, Long Qian dan puluhan ribu naga Iguk-Guk telah menyerahkan kepala mereka, dan mereka dikepung oleh 100.000 pembangkit tenaga listrik Iguk-Guk, menekan para budak ini hingga tercekik. Apa yang perlu dikhawatirkan? Ayo semuanya, kita tonton acaranya. Ketika anak itu keluar dan mengetahui bahwa dia telah dikhianati oleh Long Qian, aku ingin tahu seberapa menarik ekspresinya nanti. Betapa bodohnya, Sekte Dewa Perang, Sekte Bulan Terbakar, Sekte Bintang Berkobar, dan semua orang kuat di alam evolusi memandang Istana Kaisar Dewa Zhou dengan tatapan dingin. Di dalam pemakaman Kaisar, puluhan ribu naga Iguk-Guk duduk bersila, saudara-saudari saling bersandar, jantung mereka berdetak kencang. Di depan mata mereka terbentang lautan bintang, dan di atas lautan bintang itu, melayang seorang pemuda berambut putih yang membuat bintang-bintang bergetar. Di dalam Sanshen, Cheng Wang, dan Bu Fan, 5 juta keturunan Yan dan Huang berkumpul, hati mereka membara saat mereka menunggu dalam diam. Penghalang lautan bintang dari kapal Dewa Laut Bintang menjebak tubuh mereka, tetapi tidak dapat menjebak hati mereka sama sekali. Waktu berlalu cepat. Sejak itu, Li Tianming, Luo Riguiyang, dan Xing Bai Zhan semuanya berlari cepat. Dua yang terakhir ingin mencapai alam turunan kelima, terutama Luo Riguiyang. Tambahkan saja Rerun Dewa turunan tingkat kedua. Perintah Kaisar berubah, perintah Laut Bintang menyerah, ditambah Rerun Dewa turunan tingkat kedua. Saat 5 juta keturunan Yan dan Huang kembali ke rumah, 9 ordo yang secara paksa ditingkatkan ke alam 10 penjuru terakhir kali sebenarnya hampir stabil. Kali ini, setelah meletakkan fondasi yang baik, 9 perintah Li Tianming berturut-turut memasuki kesempurnaan kecil alam. 11 menara kota. Akhirnya, sebuah kesempurnaan kecil. Ini adalah wilayah yang dia datangi bersama bibinya selama era Lembah Wandao dengan kekuatannya sendiri, dan hari ini, dia akhirnya mencapai wilayah ini. Tetapi, tanpa menghitung kekuatan mengerikan semua makhluk hidup saat ini, keadaan sempurna kecil milik Li Tianming sendiri saja sudah tak terhitung kali lebih kuat daripada Aurora saat itu. Berapa lama persidangan di Istana Kaisar Zeus akan berlangsung, tanya Li Tianming. 1 bulan, kata Ying Huo. Li Tianming berdiri dan memandang keluar, dengan seringai di wajahnya. Meskipun masih ada waktu, mereka tidak pantas hidup sebulan lagi. Setelah mengatakan itu, dia keluar dari ruang pelatihan. Apakah kau ingin menghancurkan kami dengan kekuatan semua makhluk hidup, tanya Ying Huo sambil menyeringai. Jika kekuatan semua makhluk hidup saat ini digunakan, semuanya akan hancur menjadi abu. Omong kosong. Li Tianming menatap koridor dalam di depan. Tentu saja, kita akan menggunakan jurus pamungkas kita di luar. Dan, kita harus menggunakannya saat mereka tidak menduganya. Di luar ruang latihan, Li Qingyu sedang berada di ruang latihan selama 12 menit, memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan wall dari Zhongtian Sansing. Hanya ada seorang wanita ramping berambut hijau tua panjang bersandar di pintu, menunggu Li Tianming. Klik, anak laki-laki berambut putih itu membuka pintu dan keluar. Saat Wei Sheng Moran melihatnya untuk pertama kali, matanya sedikit bergetar dan dia berbisik, kamu berubah lagi. Bagaimana perubahannya, tanya Li Tianming sambil terkekeh. Marah, Wei Sheng Moran mengerutkan bibir merahnya. Dari seorang kaisar, ia menjadi seorang tiran. Tentu saja, seorang tiran yang baik hati kepada rakyatnya sendiri dan kejam kepada musuh-musuhnya. Dia sangat jeli dan bisa melihat perubahan dalam hati Li Tianming. Bagus sekali. Li Tianming melangkah maju, meraih tangannya, dan berkata lembut, ayo, aku akan membawamu membasmi seseorang. Tidak perlu terburu-buru. Bagaimana kalau kita lihat aksi reproduksi kaisar yang menegangkan dulu, kita masih punya banyak waktu. Bai Ye muncul di benak Li Tianming. Jika kau berhasil melewati 2 level lagi, kau akan mencapai level evolusi pertama. Jika kau tidak bertindak sekarang, kau tidak akan bisa masuk. Li Tianming. Sedikit noda tinta, 0,0. Di suatu tempat di Istana Kaisar Zeus. Tidak mungkin. Xing Bai Zhan, yang diselimuti kabut abu-abu, berdiri di pintu ruang pelatihan emas dan berteriak ke dalam. Keluar dan ngobrol, Kak. Xing Bai Zhan sangat bosan dan bersandar di gerbang. Apa yang harus dibicarakan melihat waktu hampir habis, Luo Rigui yang akhirnya menyerah. Ia keluar dari ruang latihan, menatap Xing Bai Zhan dengan mata berapi-api. Mari kita bicara tentang wanita, kata Xing Bai Zhan sambil tersenyum. Bagaimana kita mengobrol, tanya Luo Rigui yang.
Berapa banyak yang kau miliki, tanya Xing Baizhan dengan sedikit tertarik. Kalian manusia cukup konservatif dalam hal ini, tidak seperti kami para hantu dan dewa yang begitu bersemangat dan tak terkendali. Luo Rigui yang meliriknya dengan sedih dan berkata dengan tenang, tidak banyak. Dari kecil hingga besar, mungkin ada beberapa ribu. Banyak sekali. Xing Baizhan tak bisa berkata-kata. Aku tak menyangka kau, yang tampak serius itu, ternyata Raja Laut. Benarkah berapa gajimu? Luo Rigui yang mengangkat alisnya. Dilihat dari penampilannya, dia jelas terlihat jauh lebih tegap dan ceria daripada Xing Baizhan, si hantu yang sudah mati dan sakit. Aku dikenal sebagai pembasmi 100.000 rerun dewa bintang neutron. Aku menerima siapapun yang datang dan aku paling menyukai keluarga baik-baik, kata Xing Baizhan sambil terkekeh. Matahari terbenam kembali ke matahari. Binatang buas. Dia mengutuk dalam hatinya. Berapa jumlah ribuan orangmu, tanya Xing Baizhan penasaran. Di antara umat manusia di Istana Ilahi Xing Yue, ada master binatang dan praktisi spiritual, dan mereka pada dasarnya adalah putri dari keluarga besar. Luo Rigui yang berhenti sejenak, tapi setelah mencapai alam evolusi, jumlah mereka semakin sedikit. Lagi pula, mereka yang bisa mencapai alam evolusi memiliki status yang lebih tinggi dan tidak mudah ditipu. Apakah ada hantu dan dewa, tanya Xing Baizhan. Luo Rigui yang meliriknya dan mengangguk, ya. Benar sekali, hidup ini tak berarti tanpa gadis cantik. Kata Xing Baizhan sambil mendesah, apakah ada suku budak? Luo Rigui yang tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepala dan berkata, itu jelas bukan. Belenggu surga itu bukan main-main. Apa kau memilikinya? Tidak juga, tapi aku menemukan benda ajaib baru-baru ini. Xing Baizhan diam-diam menghampirinya dan memperkenalkan gaun sutra Star Cicada, lalu memuji kecantikan Long Qian. Xing Yue mungkin tidak pernah bermimpi bahwa Luo Rigui yang akan mengobrol tentang topik ini dengan Xing Baizhan, pria yang membasminya, dan mereka mengobrol dengan penuh semangat. Long Qian Luo Rigui yang teringat bahwa ia pernah meliriknya sebelum memasuki istana Kaisar Zhou Shen. Apakah dia satu tingkat lebih tinggi darimu? Ya, ini jelas lebih menyenangkan daripada Jiang Lingxi. Kata Xing Baizhan sambil terkekeh. Bagaimana kau tahu tentang aku dan Jiang Lingxi? Kata Luo Rigui yang dengan kaget. Omong kosong, aku tahu siapa Jiang Lingxi yang lebih baik daripada dirimu. Apa dia akan membiarkanmu pergi, kata Xing Baizhan sambil mencibir. Baiklah, Luo Rigui yang mengangguk. Ia memikirkan hal penting itu. Kalau kita pergi seperti ini, aku penasaran bagaimana Jiang Lingxi dan yang lainnya akan menghadapi Li Tianming dan kapal Dewa Xinghai. Apa kita benar-benar harus menyerahkan sejuta budak? Jangan khawatir, ayahku dan yang lainnya tidak akan menderita kerugian apapun, kata Xing Baizhan dingin. Sisi lain, Leo kecil, apa kau malu pada dirimu sendiri? Orang lain bisa membasmi ribuan atau bahkan ratusan ribu orang, tapi kau, sang kaisar, hanya bisa membasmi beberapa digit saja. Bai Ye berkata dengan nada penuh penghinaan setelah mendengar ini. Tolong, diam. Li Tianming kewalahan. Aduh, pedangmu ikut menderita, kata Bai Ye. Kualitasku sangat tinggi, kata Li Tianming dengan marah. Aku cemas, haha, aku cemas. Bai Ye bahkan lebih menghina. Li Tianming, 3760.